Oke, mari kita bedah kasus ini sama-sama. Tapi kita nggak akan cuma ngomongin kejahatan Jeffrey Epstein ya. Yang akan kita bahas di sini tuh jauh lebih besar. Gimana sih perilisan jutaan dokumen ini justru membongkar sistem busuk yang selama ini melindunginya? Coba bayangin deh, Departemen Kehakiman Amerika Serikat ngerilis lebih dari 3,5 juta halaman dokumen terkait investigasi Jeffrey Epstein. 3,5 juta halaman. Ini bukan sekedar bocoran informasi biasa loh. Ini tuh kayak tsunami data yang sengaja dilepas ke publik. Dan perilisan masif ini bukan karena kebaikan hati pemerintah ya. Ini dipaksa oleh sebuah undang-undang baru namanya Epstein Files Transparency Act. Jadi ini sebuah pergeseran yang drastis banget dari puluhan tahun penuh rahasia jadi keterbukaan yang dipaksakan oleh hukum. Nah, tapi pertanyaan gedenya kan ini. Apa ini beneran murni soal keadilan? Murni soal itu? Atau jangan-jangan ada agenda lain yang lebih strategis yang main di baliknya? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat sisi lain dari misi transparansi ini. Benaran soal keadilan atau ini adalah sebuah strategi besar dari pemerintah Amerika Serikat? Nah, ada teori yang namanya strategi katup pengaman. Gini cara kerjanya. Saat kepercayaan publik anjlok, pemerintah langsung ngebanjirin kita dengan data. Tujuannya buat meredakan amarah publik dan secara halus beban pembuktiannya jadi pindah ke kita. Jadi seolah-olah, nih datanya, cari sendiri deh kebenarannya. Jadi ada dua sisi mata uang di sini kan. Di satu sisi, narasi resminya bilang ini demi akuntabilitas total. Bukti kalau nggak ada yang kebal hukum. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, bisa jadi ini cuma cara pinter buat ngendaliin krisis dan nyelamatin muka sistem peradilan mereka di mata dunia. Misi strategis ini ternyata punya 4 lapisan. Coba kita lihat satu-satu. Pertama, ya jelas buat mulihin nama baik di mata publik. Kedua, ini soal manajemen informasi. Bayangin aja, nyari jarum di tumpukan jerami segede gaban. Ketiga, diplomasi defensif. Mending kita rilis duluan kan, daripada nanti dibocorin pihak lain. Dan yang keempat, nah ini yang paling panas, ini bisa jadi senjata politik buat nyerang lawan. Kayak yang kita lihat dari sorotan ke keluarga Clinton. Oke, sekarang coba kita mundur sedikit deh. Rilis dokumen ini emang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah ngertiin sistem yang bikin ini semua terjadi. Pertanyaannya, kok bisa sih jaringan kejahatan kayak gini beroperasi begitu lama tanpa kesentuh sama sekali? Jawabannya ada di konsep ini. Impunitas jejaring. Ini bukan soal konspirasi rahasia di ruangan gelap ya. Bukan. Ini lebih ke gimana institusi-institusi besar, hukum, keuangan, bahkan dunia akademik, itu kayak punya kesepakatan nggak tertulis buat tutup mata. Demi apa? Ya demi ngelindungin kepentingan dan citra mereka sendiri. Dan jalan buat ngebongkar ini semua tuh panjang banget, butuh waktu 2 dekade. Mulai dari investigasi polisi kecil-kecilan tahun 2005, terus ada perjanjian aneh yang super ringan di 2008, sampai akhirnya ada gugatan perdata yang berani banget di 2015, dan puncaknya undang-undang di tahun 2025 yang maksa semuanya dibuka. Nah, lihat deh gimana cara jaringan ini ngelindungin dirinya sendiri. Ada yang namanya kekebalan transaksional, lewat perjanjian hukum yang ya aneh lah. Terus ada pengaburan etis, ini cerdik banget. Donasi jutaan dolar ke universitas top dijadiin tameng. Dan yang terakhir, elongasi prosedural. Ini taktik wasik, ulur-ulur waktu proses hukumnya sampai publik capek dan akhirnya lupa. Efeknya ternyata nggak cuma berhenti di Amerika loh. Gelombang kejut dari rilis dokumen ini tuh nyebar ke seluruh dunia, mengguncang pemerintahan dan institusi di banyak negara. Coba lihat aja nih. Di Inggris, politisi senior Lord Mandelson langsung mundur. Di Slovakia, penasehat keamanan nasionalnya juga ikutan mundur. Terus di Norwegia dan Prancis langsung dibuka penyelidikan besar-besaran. Ini bukan cuma nama-nama yang kesebut ya. Ini bukti nyata betapa dalamnya jaringan Epstein ini udah nyusup ke elit global. Tapi, di antara ribuan nama dari Amerika dan Eropa, analisis data nemuin satu kata kunci yang, bener-bener mengejutkan. Sesuatu yang ngebuktiin kalau jangkauan jaringan ini jauh lebih luas dari yang pernah kita bayangin. Dan kata kunci itu adalah Indonesia. Betul, Indonesia. Kemunculan nama negara kita ini langsung mengubah peta jaringan Epstein secara drastis, jauh melampaui lingkaran kekuasaan di Amerika dan Eropa. Kata Indonesia itu disebut hampir 900 kali dalam dokumen-dokumen ini. 900 kali! Meskipun detailnya masih abu-abu ya, temuan ini aja udah cukup buat bikin heboh dan jadi perdebatan panas di seluruh Asia Tenggara. Tapi, di balik semua pengungkapan yang heboh ini, ada satu tragedi.
Satu kegagalan yang fatal banget dalam proses perilisan dokumennya yang justru mengorbankan mereka yang paling butuh dilindungi, para penyintas. Para pengacara penyintas bahkan menyebutnya sebagai pelanggaran privasi paling mengerikan dalam sejarah Amerika Serikat. Ini bukan sekedar kesalahan teknis, teman-teman. Ini bencana. Jadi, apa sih yang salah? Gini, proses sensor dokumennya itu gagal total. Tanda hitam yang harusnya nutupin nama, itu ternyata cuma lapisan visual. Bisa di-copy-paste dan kelihatan deh isinya. Data-data tersembunyi juga nggak dihapus. Akibatnya, identitas lebih dari 100 penyintas bocor ke seluruh dunia. Gagal total, dan ini nggak bisa dimaafkan. Oke, di tengah lautan informasi dan kontroversi ini, terus gimana kita harus mikir dan bersikap? Gimana caranya biar nggak ikut-ikutan tersesat? Nah, ini poin yang paling penting ya. Kita harus pinter-pinter bedain antara sekedar asosiasi dengan keterlibatan kriminal. Cuma karena nama seseorang ada di daftar penumpang pesawat Epstein, itu nggak otomatis bikin dia bersalah. Ingat, strateginya Epstein itu emang ngumpulin orang-orang terkenal di sekelilingnya buat dijadiin tameng reputasi. Jadi, ada 3 hal yang perlu kita pegang. Pertama, bedain antara klaim sama bukti. Nama disebut bukan berarti udah jadi terdakwa. Kedua, selalu pertanyakan konteksnya. Kenapa sih dokumen-dokumen ini dirilisnya sekarang? Ada apa? Dan yang paling penting, jangan cuma fokus ke nama-nama bekennya. Fokus ke sistemnya. Gimana bisa lembaga sekelas FBI, Departemen Kehakiman, bahkan bank-bank raksasa bisa kecolongan kayak gini? Pada akhirnya, pertanyaannya jadi begini. Dokumennya emang udah dibuka, datanya udah kesebar kemana-mana. Tapi, apakah semua itu cukup untuk benar-benar memperbaiki sistem impunitas yang udah mengakar begitu dalam? Nah, pertanyaan itu sekarang ada di tangan kita semua untuk direnungkan.